Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah tabaraka wa ta'ala usalli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Saudara kaum muslimin sedang Jum'ah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Rasulullah menyatakan salasum muhlikatin, ada 3 perkara yang 3 perkara itu akan menghancurkan, mencelakakan. Ialah pertama, Rasulullah menyatakan suhum muta'un, yaitu rasa pelit yang ditaati. Kemudian yang kedua, wahawa muttaba'un, yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga adalah wa ijabul mar'i bi nafsih, yaitu seseorang yang terhadap dirinya sendiri dia ujub. Ujub itu artinya heran terhadap dirinya sendiri, menakjubkan dirinya sendiri. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan laulam takunu tuznibuna, jikalau kalian tidak berdosa, misalnya hidup kalian tidak berdosa, aku sangat takut terhadap kalian. Khositu alaikum ma huwa akbaru min dalikal ajbu al-ajbu. Aku takut kepada kalian akan ditimpa suatu yang lebih besar daripada 3 perkara itu. Rasulullah menyatakan al-ujba, al-ujba, yaitu ujub. Ujub, begitu Rasulullah menyatakan. Karena itu dalam sebuah kitab ada yang mengatakan, dari kitabnya Imam Al-Ghazali ada sebuah cuplikan ketika menerangkan tentang penyakit hati. Itu dikisahkan, diilustrasikan sebuah percakapan antara gurunya dengan muridnya. Sang murid bertanya, Syekh itu artinya Syekhu itu guru. Syekh, bukankah zikir itu bisa membuat setan
itu menjauh dari kita dan kita lebih dekat kepada Allah. Gurunya menjawab, ya benar. Lalu murid itu menyatakan, lalu kenapa wahai Syekh, banyak orang yang rajin berzikir, tetapi masih mereka itu sering tergoda oleh setan. Sang murid bertanya lagi kepada gurunya. Lalu seorang guru mengatakan, wahai muridku, mengusir setan itu sama dengan mengusir anjing. Jikalau anjing itu kamu hardik, anjingnya lari. Akan tetapi jika di sebelah menyebelahmu itu banyak tulang yang disukai anjing, maka anjing akan datang lagi. Pernyataan guru seperti itu. Lalu sang guru melanjutkan perkataannya. Begitu pula orang yang berzikir tidak akan ada hasilnya kalau mereka berzikir namun di dalam hati ada sesuatu penyakit yang disukai oleh setan. Memang berzikir itu menjauhkan dirinya dari setan, tapi kalau di dirinya itu ada banyak yang disukai oleh setan, yaitu penyakit hati, maka setan akan datang lagi. Itulah namanya kotoran-kotoran hati. Lalu sang guru menyatakan, zikir ini tidak akan bermanfaat jika di dalam hati seseorang itu masih banyak kotoran. Karena itu kotoran-kotoran itu harus dibersihkan dulu agar supaya zikirnya bermanfaat. Penyakit hati ini di dalam Islam itu disebut penyakit kolbun atau disebut penyakit hati, tapi yang bukan penyakit hati yang sesungguhnya penyakit fisik, bukan penyakit sirosis, bukan penyakit yang lain, tetapi penyakit hati ini adalah penyakit yang ada di dalam hati seseorang. Bahkan guru itu menjelaskan, ala inna fil jasadin mudghah. Ingatlah, di dalam satu jasad itu ada segumpal darah. Idza suluhat jasada kulluhu wa idza fasada jasada kulluhu. Maka apabila satu gumpalan darah dalam hati itu, dalam diri manusia itu baik, akan membentuk suatu kepribadian, akan menjadi baik, akhlaknya akan baik. Tetapi satu gumpalan darah yang dalam diri manusia itu buruk, akan mengakibatkan perbuatannya menjadi buruk, perilakunya juga menjadi buruk. Lalu disebutkan ala waya qalb. Ingatlah, itulah namanya hati. Begitu sang guru menjelaskan kepada muridnya. Kaum muslimin dan Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, penyakit hati itu merupakan perbuatan yang tercela, dan perbuatan ini dilarang oleh agama Islam.
tetapi sangat disukai oleh setan. Itu penyakit hati. Penyakit hati itu sering tidak diketahui oleh orang yang berpenyakit, namun dapat ditengarai atau dikenal oleh orang yang sudah mengenal dengan penyakit hati itu. Dirinya tidak tahu kalau dirinya punya penyakit hati, tapi orang lain mengetahui bahwa dirinya adalah punya penyakit hati. Lalu guru itu menyatakan sedikitnya penyakit hati itu yang ada di dalam diri manusia itu ada 6, yaitu yang pertama sombong, kedua ujub, ketiga riya, keempat iri hati, dengki, kelima ghibah, dan yang keenam adalah penyakit-penyakit yang dibawa oleh hati itu selain 6 ini, selain 5 ini. Kaum muslimin, apa iri hati itu? Iri hati itu kalau ada orang mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah, hatinya tidak senang, tidak bisa terima. Itu namanya iri. Ini kalau nggak segera tidak dihabiskan atau dicuci, maka akan meningkat menjadi hasud. Hasud itu artinya senang apabila rezeki atau kenikmatan yang ada di saudaranya itu hilang. Senang dirinya. Misalnya saudaranya kebakaran rumahnya, habis, dia senang atas kebakaran yang menimpa pada temannya itu. Itu namanya dengki. Lebih jahat lagi, Allah berpesan sebagaimana pesannya Allah di akhir surat yang ke-113, yaitu pesan wa min syarri hasidin idza hasad, dan kamu minta perlindunganlah kepada kami dari kejahatan orang yang mempunyai sifat hasud sedangkan dia punya kesempatan untuk berbuat hasud. Karena orang yang punya kesempatan hasud, yang berbuat dengan kesempatan itu, dia akan membunuh kepada saudaranya. Ini penyakit hati. Kemudian ujub. Apa ujub itu? Ujub itu merasa heran terhadap dirinya sendiri, karena dia mendapatkan kebaikan, atau banyak orang yang mengeluh-elukan terhadap dia, merasa aku heran terhadap awakku dewi, merasa dirinya heran terhadap apa yang dilakukan. Ini ujub. Ini semuanya akan menghancurkan ini. Kemudian riya. Apa riya itu? Riya ini adalah suatu pekerjaan yang ditunjukkan kepada orang lain melalui mata. Riya itu suatu pekerjaan, perbuatan kebaikan yang ditunjukkan kepada orang lain melalui mata. Ada lagi yang sama dengan riya, sepadan dengan riya, namanya sum'ah. Sum'ah itu suatu perbuatan yang baik atau suatu ibadah ditunjukkan kepada orang lain melalui telinga, diperdengarkan kepada orang lain. Itu namanya sum'ah. Riya dan sum'ah adalah menghancurkan amal perbuatan. Hancurnya sebagaimana dilukiskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu
surat Al-Baqarah ayat 264 yang paling akhir itu disebutkan sebagai debu yang berada di atas batu yang licin, kemudian diguyur hujan dengan deras, maka debu itu habis total dan mereka tidak akan bisa mengambil debu sedikit pun. Begitu habisnya amalan perbuatan yang riya dan perbuatan sum'ah. Kaum muslimin sedang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Lain lagi dengan ghibah. Bagaimana ghibah itu? Ghibah itu membicarakan orang lain, keburukan kepada orang lain. Membicarakan orang lain kepada orang lain, artinya membuka aib orang lain kepada orang lain. Itu namanya ghibah. Ghibah ini kalau ada orang yang berpuasa hari itu tidak punya pahala sama sekali. Dia hanya mendapatkan suatu lapar saja dan haus saja sampai sore, karena dia ghibah kepada saudaranya. Ghibah itu memperdengarkan suatu ucapan keburukan orang lain, kemudian dibicarakan dengan orang lain, sehingga orang lain yang tidak tahu keburukan itu, mereka akhirnya tahu keburukan itu karena disebarkan oleh orang tersebut. Itulah penyakit-penyakit yang disukai setan. Kalau kita zikir yang banyak, sedangkan di dalam hati ini masih banyak ghibah, banyak iri hati, banyak riya, banyak ujub di dalam hati, maka setan akan kembali lagi. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala penyakit yang seperti ini, dan kita berusaha untuk menghilangkannya, sehingga kita nanti pulang kepada Allah menjadi orang yang husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladzi khalaqas samawati wal ardh waqtila fil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Al-ayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilna ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.